Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga senantiasa semuanya selalu sehat dan bahagia. Selamat datang kembali di channel Bidan Cahya dan untuk kesempatan kita kali ini kembali kita akan membahas soal-soal hukum bidan dan topik kita kali ini adalah untuk topik keluarga berencana. Ada 10 soal yang nanti akan kita bahas bersama. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Soal pertama, seorang perempuan umur 27 tahun, akseptor IUD, datang ke BPM dengan keluhan sejak 2 bulan yang lalu tidak haid. Hasil anamnesis, nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 90 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, palpasi TFU belum teraba, inspekulo, benang IUD masih terlihat. Pertanyaannya, tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Mencabut IUD, B. Memberikan konseling, C. Melakukan tes kehamilan. D. Memberikan terapi hormon. E. Merujuk ke dokter kandungan. Kita lihat pembahasannya bahwa efek samping dari metode kontrasepsi AKDR itu adalah perubahan siklus haid, yaitu haid menjadi lebih banyak, biasanya haid menjadi lebih lama dan lebih banyak, kadang perdarahan antar menstruasi serta timbul sakit saat haid. Sehingga ketika klien pengguna AKDR mengalami tidak haid 2 bulan, seperti pada kasus tersebut, kemungkinan besar terjadi kehamilan. Sehingga asuhan yang dilakukan adalah tes kehamilan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, melakukan tes kehamilan. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 36 tahun, P1A0, akseptor KB pil, datang ke BPM karena lupa minum pil kontrasepsi oral selama 2 hari berturut-turut. Hasil anamnesis, 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suaminya. Ibu merasa khawatir takut hamil. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 120/80 mm Hg, nadi 90 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Pertanyaannya, asuhan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Konseling untuk kontrasepsi darurat. B. Melanjutkan konsumsi pil yang tersedia. C. Memberikan konseling KB pengganti. D. Menganjurkan pemeriksaan USG. E. Meminta ibu melanjutkan pil berikutnya. Kita lihat pembahasannya bahwa kontrasepsi eh, yang paling tepat itu adalah pemberian kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam sesudah berhubungan seksual tanpa perlindungan. Sehingga ketika terdapat klien yang lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut, dari 5 opsi yang ada, maka asuhan yang bisa dilakukan adalah pemberian metode kontrasepsi darurat, yaitu A. Kalau untuk option B, melanjutkan konsumsi pil yang tersedia, tidak tepat kalau optionnya itu, karena dia sudah lupa minum pil 2 hari. Kemudian memberikan konseling KB pengganti juga tidak tepat, karena pasien sudah berhubungan seksual 10 jam yang lalu. Menganjurkan pemeriksaan USG itu bukan suatu tindakan yang bisa mencegah kehamilan karena keluhan pasien itu adalah sudah berhubungan seksual dan merasa khawatir takut hamil. Ya. Kemudian untuk option E, meminta ibu melanjutkan pil berikutnya juga tidak tepat karena sudah terlambat minum pil atau lupa minum pil 2 hari berturut-turut. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, konseling kontrasepsi darurat. Oke, soal ketiga. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM dengan keluhan ingin menunda kehamilan. Hasil anamnesis telah menikah 1 bulan yang lalu, saat ini sedang menstruasi. Hasil pemeriksaan KU baik,
tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 90 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tidak ada pembesaran abdomen. Pertanyaannya, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pil, B. Suntik, C. AKDR, D. AKBK, E. MOW. Kita lihat pembahasannya bahwa berdasarkan urutan pemilihan kontrasepsi yang rasional, klien pada kasus tersebut usia 24 tahun dan tidak ingin memiliki anak terlebih dahulu, itu adalah masuk dalam fase menunda kehamilan. Sehingga urutan pemilihan kontrasepsi rasional untuk menunda kehamilan, urutan pertama adalah penggunaan pil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, pil. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 30 tahun, P1A0, datang ke BPM dengan keluhan ingin menggunakan Kafipil. Hasil anamnesis, anak terkecil usia 1 tahun, belum haid, KB sebelumnya senggama terputus. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, abdomen tidak ada massa. Pertanyaannya, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lanjutkan menunggu menstruasi berikutnya. B. Pemeriksaan genitalia tanda mungkin hamil. C. Pemeriksaan kontrasepsi darurat. D. Lakukan pemeriksaan PP test. E. Pemberian kontrasepsi pil. Kita lihat pembahasannya bahwa metode kontrasepsi yang sebelumnya dipakai oleh pasien itu adalah senggama terputus. Senggama terputus adalah metode kontrasepsi darurat, metode KB tradisional di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya atau penis dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Sehingga menstruasi teratur setiap bulan jika metode senggama terputus dapat dilaksanakan dengan disiplin tinggi oleh pasien antara pasangan suami istri. Namun jika terjadi tidak haid, maka kemungkinan dapat terjadi kehamilan. Nah, klien yang ingin menggunakan suatu metode kontrasepsi berupa alat atau obat saat klien belum menstruasi, kemungkinan hamil sehingga dianjurkan untuk menunggu haid terlebih dahulu sebelum menggunakan metode kontrasepsi pilihan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Anjurkan menunggu menstruasi berikutnya. Oke, soal kelima. Seorang perempuan umur 28 tahun, akseptor Kafipil, datang ke BPM dengan keluhan selama 3 bulan ini mengeluarkan bercak darah berwarna merah kecoklatan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 90 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tidak ada massa pada abdomen, pemeriksaan genitalia bercak darah positif. Pertanyaannya, efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? Nah, spotting, B. Menoragia, C. Metroragia, D. Hemoragia, E. Menometroragia. Kita lihat pembahasannya bahwa efek samping atau keterbatasan dari metode kontrasepsi pil adalah salah satunya sering ditemui adanya gangguan haid seperti perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak atau biasa disebut dengan spotting. Sehingga jika ditemukan pada klien dengan kondisi keluar bercak darah, kemungkinan klien tersebut mengalami spotting. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, spotting. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun, akseptor Kafipil, datang bersama keluarga ke puskesmas dengan keluhan mual muntah. Hasil anamnesis baru menggunakan pil 3,5 bulan yang lalu. Muntah disertai diare, tidak memakan makanan yang menyebabkan diare.
Hasil pemeriksaan KU ibu baik, tekanan darah 100 per 60 mm Hg, nadi 70 kali per menit, pernapasan 28 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, tidak teraba massa pada abdomen. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Menganjurkan berhenti minum pil untuk sementara. B. Rawat inap untuk observasi fisik. C. Memberikan obat anti mual. D. Mengganti kontrasepsi. E. Rujuk ke rumah sakit. Kita lihat bahwa pembahasannya bahwa salah satu keterbatasan metode kontrasepsi pil adalah menyebabkan mual, terutama pada 3 bulan pertama. Nah, yang terjadi pada klien pengguna pil adalah terjadi muntah lebih dari 3 bulan, ya. Sudah 3,5 bulan yang lalu penggunaan pilnya. Sehingga asuhan yang dilakukan adalah menganjurkan untuk berhenti minum pil sementara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, menganjurkan berhenti minum pil untuk sementara. Oke. Kemudian untuk soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0, akseptor Kabipil, datang bersama keluarga ke rumah sakit dengan keluhan lupa minum pil 1 hari. Hasil anamnesis, anak terkecil 3 tahun, menstruasi teratur setiap bulan, ibu merasa khawatir. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 110 per 70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, tidak ada massa pada abdomen. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Lanjutkan minum pil sesuai jadwal. B. Ganti cara kontrasepsi. C. Minum 2 pil sekaligus. D. Berhenti minum pil. E. Minum pil kondar. Pembahasannya bagaimana? Bahwa metode kontrasepsi pil merupakan metode kontrasepsi yang penggunaannya harus memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk bisa minum setiap hari, minum pil setiap hari. Nah, pada kondisi klien tersebut, akseptor KB pil yang lupa minum pil 1 hari, maka asuhan yang dapat diberikan adalah minum 2 pil sekaligus pada hari selanjutnya. Itu adalah penanganan jika lupa minum pil 1 hari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, minum 2 pil sekaligus. Oke, soal ke-8. Orang perempuan umur 30 tahun datang ke posyandu dengan keluhan mengalami perdarahan bercak atau sedikit-sedikit selama 3 bulan terakhir. Hasil anamnesis, akseptor KB Indoplan sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100 per 70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Pertanyaannya, bagaimana penanganan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Dilakukan pelepasan Indoplan. B. Pemberian 100 mg etinil estradiol 3-7 hari. C. Pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. D. Pemberian ibuprofen 3 kali 1000 mg selama 5 hari. E. Pemberian 1,75 estrogen equine konjugasi untuk 14-21 hari. Pembahasannya bagaimana? Yaitu bahwa efek samping atau keterbatasan dari metode kontrasepsi implan salah satunya adalah sering ditemui adanya gangguan haid seperti perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak atau spotting, sehingga jika ditemukan pada klien dengan kondisi tersebut, maka asuhan yang diberikan adalah pemberian pil kombinasi selama 1 siklus sehingga spotting dapat teratasi. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C, pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. Oke, soal ke-9.
Seorang perempuan umur 26 tahun, P2A0, datang ke rumah sakit dengan keluhan bercak darah atau spotting sudah 2 minggu. Hasil anamnesis, saat ini akseptor KB implan dipasang 1 bulan lalu, tidak ada nyeri dan rasa pusing. Hasil pemeriksaan berat badan 54 kilogram, tinggi badan 160 cm, tekanan darah 110 per 70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, abdomen tidak teraba, massa inspekulo terdapat bercak darah dari ostium uteri internum. Pertanyaannya, kondisi apakah yang paling mungkin dialami pasien pada kasus tersebut? A. Obesitas. B. Erosio porsio. C. Proses nidasi. D. Gangguan hormonal. E. Efek samping kontrasepsi. Kita lihat pembahasannya bahwa per- perdarahan bercak atau spotting adalah efek samping dari penggunaan kontrasepsi implan karena akibat mekanisme kerja memperoleh ovulasi, menipiskan dinding endometrium, mengentalkan lendir serviks. Dari mekanisme kerja implan memberikan efek kontrasepsi namun menyebabkan bercak atau spotting. Jadi jawaban yang paling tepat pada kondisi spotting itu adalah akibat dari kontrasepsi, yaitu efek samping kontrasepsi. Jadi jawaban yang tepat adalah E, efek samping kontrasepsi. Oke, soal terakhir. Seorang perempuan umur 28 tahun, P3A0, baru dipasang implanon di BPM. Hasil anamnesis, umur anak terkecil 6 bulan, hasil pemeriksaan tekanan darah 110 per 80 mm Hg, pernafasan 22 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, bidan lalu memberikan konseling mengenai kontrasepsi yang digunakan tersebut. Pertanyaannya, berapakah lama efektivitas kontrasepsi pada kasus tersebut? A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Jadi pembahasannya bahwa implanon dirancang khusus untuk inhibisi ovulasi selama masa penggunaan. Karena ovulasi pertama dan luteinasi terjadi pada paruh kedua tahun ketiga penggunaan, maka implanon hanya direkomendasikan untuk 3 tahun penggunaan. Walaupun ada penelitian yang menyatakan masa aktifnya dapat mencapai 4 tahun. Sehingga direkomendasikan masa penggunaan 3 tahun untuk metode kontrasepsi implanon. Jadi jawaban yang paling tepat adalah T, 3 tahun. Oke, baik. Itu sudah 10 soal tentang keluarga berencana kita sudah bahas bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Selamat berjuang teman-teman yang akan melakukan ujian kompetensi. Semoga semuanya lulus hukum menjadi bidan kompeten yang sesuai dengan yang diharapkan. Sampai bertemu lagi untuk video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.